Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal kurama, para alim, para kiai, para masyayikh, langkung-langkung panjenengan dalam simbah Kiai Hamid Asrori sekeluarga besar, Zuriyah saking pondok pesantren Mambaul Huda ingkang boten saged dalam sebat kanthi setunggal asmanipun, boten ateges dalam boten hormat dateng sedayanipun para sepuh, para masyayikh, para kiai, ananging menawi dalam sebut kanthi setunggal asmanipun sedayanipun para kiai kang rawuh boten saged rampung sampai mangke sonten. Mula sedayanipun para kiai, para masyayikh, para asatidz kang sanget dimulyakake dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah saking camat, kepala kampung atau kepala desa beserta staf jajarannya yang sangat dalam mulyakake, Babin Kantipmas yang hadir, Babinsa yang hadir, semuanya, kepengurusan Nahdlatul Ulama, awit majelis wakil cabang, ranting anak ranting badan otonom lembaga, suriyatan autan fidiyatan, semua ingkang sangat dalam mulyakake dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, wabil khusus para wali-wali santri ingkang sampun saged menyaksikan hasil pendidikan anak-anaknya selama 1 tahun, dan hari inilah kita bisa lihat keberhasilan para santri di dalam belajar mengajar di pondok pesantren ini. Sangat puas dan sangat menyejukkan hati ketika kita melihat anak-anak kita, calon generasi pemimpin-pemimpin masa depan yang berakhlakul arimah, yang berilmi dan beramal. Mudah-mudahan anak-anak kita yang barusan menyelesaikan alfiyahnya menjadi ilmu yang bermanfaat, maslahat dunia hatta akhirat. Allahumma Allahumma ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepanitiaan dalam rangka khataman dan tasakur akhina fillah Abah Suritno yang 1 bulan yang lalu ke tempat saya dan selalu telepon
Pak Kiai yo lali lu. Sampai tadi pagi jam 4 sebelum subuh telepon. Pak Kiai, esok dasi yo. Jadi Pak Suritno itu adalah orang panitia yang paling bubek. Ketika kamu ke tempat saya juga bubek bingung orang karuan. Sampai alapannya enggak urut. Dan sampai tadi pagi bubek luar biasa. Ketika saya datang, setelah saya datang salaman tambah bubek meneh. Ketika tadi gubuk bingung, kira-kira saya bisa hadir apa tidak. Setelah saya hadir, beliau bingung Pak Suritno. Kok saya tak gawat nopo. Jadi kepanitiaan saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat jasmani rohani. Karena bisa seperti ini, tetap bagaimanapun panitia luar biasa. Ngalor itu, netan ngulon, ya murah kira-kira. Kita mengerti kira-kira. Maka kita harus apresiasi kepada kepanitiaan, pengajian dalam rangka khataman dan tasakkuf. Oleh karena itu, monggo kita sarang-sarang uji syukur dan dengan sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan berijtima kita siang hari ini, bermujalasah kita pada siang hari ini, saged mbekta barokah, manfaat lan maslahat min yaumina hadza ila yaumil kiamat. Allahumma Allahumma ya Rabban. Mula monggo kita sareng-sareng tansah dipun toto sebelum dalam lanjut acara hari ini dalam rangka khataman atau khatmil kutub pada pesantren Mambaul Huda ini. Monggo kita sareng-sareng tansah dipun toto manah kula kali panjenengan sedaya anggenipun rawuh awit dalem sampai dugi menika panggenan sepindah niat golek ridane Allah. Sepakat? Pertama niat golek ridane. Nomor kali niat tolabul, niat mungkin ini guys basa Gus. Niat ngaji sak jam. Halo. Nek kula halo mestine jawabe hai ngono lho. Kowe ora tak mudeng to kowe. Halo. Hai. Halo. Mulai cerdas. Lha ngaji ra pada cerdas ya susah. Ngaji sak jam ganjarane luwih kathah tinimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Ayo kita bayangkan. Sampai duduk di sini 1 jam saja, ganjarannya luwih kathah tinimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaan saya, kira-kira selama saya sampean dadi wong Islam pernah apa dereng sholat sunnah 1000 rakaat? 500, 100, 50, 20, ora aku traweh. Sholatut tarawih isruna rakaatan di asri taslimatin. Akhir-akhir ini wis mulai cah NU traweh ora nganggo 20, Pak. Padahal harga mati mbok sampai cemek tandane cah NU lek sholat raweh 20 rakaat dilaksanakake ping 10 salaman ditambah 3 sakwitire. Sepakat? Sepakat? Ojo sampai santri Mambaul Huda, alumni Mambaul Huda sholat raweh 11 rakaat. Jelas gaya gak rindu, sumpah. Gini apa bener? Gini apa bener? Nek sampean pengen bener-bener diakui saking guru, diakui keilmuan panjenengan saking kiai-kiai panjenengan. Jadi wong NU dohir batin.
Tandane siji pertama, salat raweh aja dianyang. Tetep 20 rakaat. Pak, suwi lho. Alasane suwi ya. Sembayang niku suwi. Mboten suwi tergantung imam. Gini betul. Bukti dan nyata. Ketika mulai sholat jam 7:30, saya mengimami jam 8 selesai. Apa sebabnya? Mantun Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Saya tidak mau baca surat yang panjang. Kenapa? Orang hafal. Maka saya pakai surat yang pendek dan membaca surat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Yang wajib membaca Fatihah. Adapun setelah Fatihah hukumnya sunnah. Timbang rotok biaya dawa malah bulat orang rampung-rampung. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waladdallin. Yang namanya terawih itu mesti setiap tahun pasti orang baru, ada orang baru. Kita mengerti? Jenenge wong anyar lagi sholat belajar, poso yo lagi belajar, jeneng lagi belajar poso. Begitu ketemu maghrib, gedang goreng itu amble, sayur sop romangkok amble, sayur asem romangkok amble, sembayang imamnya rada cepet bumo. Akhirnya sing metu kacang, kangkung. Jadi dia belajaran poso. Lah nek poso lagi belajar, salate yo lagi belajar. Lah nek salate lagi belajar, imame lek maca surat wis bingung. Rakaat yang kedua waladhdallin pindho. Makmume takon karo kancane, "Kang, apa rakaat yang kedua Fatihah pindho?" Delala sing dijak ngomong saya goblok. Bisa loh ya. Begitu yang kedua sholat meneh, lah kok ora waladhdallin meneh. Takok tau meneh. Jadi gini. Kula lama dan tidak lama sholat tarawih tergantung imam. Lah imame sing cepet rada ora kesuwen. Terus sembahyang lalu kesuwen iku makruh, Pak. Ngopo sebabe makmume lho kesu. Ijane mau copot ya ora? Gini apa badan? Mula sampan melo NU dadi cah NU lahir batin. Selamat dunia selamat akhirat Allahumma. Selamat dunia selamat akhirat Allahumma. Sebab apa? Mau dikendikake kalian ibu rektor di luar negeri sana sudah tidak aman. Di Timur Tengah sana sudah tidak aman. Kenapa tidak aman? Orang NU nih kono. Tapi kalau masih ada NU, yakin aman. Gila betul. Gila betul. Indonesia aman, bukti dan nyata. Karena adanya jemaah Nahdlatul Ulama orang NU yo perang asli Indonesia. Untung masih ada ada Nahdlatul Ulama. Jamaah yang besar bukan cuma di Indonesia, tapi sekarang sudah masuk ke luar negeri. Dotnya lafaz Nahdlatul. Kenapa? Mengitari bulan bumi, mengitari bulan bola dunia. Ini doanya Mbah Ridwan Abdullah, karena beliau berharap bahwa jamaahnya Nahdlatul Ulama bukan cuma di Indonesia, dan jamaah Nahdlatul Ulama didirikan oleh orang-orang hebat. Maka ketika sahabat ikut jamiah Nahdlatul Ulama, berarti ikut orang hebat. Kalau tidak hebat, organisasi 100 tahun sudah mulai. Tapi NU semakin ke depan, semakin tambah tahun, semakin jaya. Sepakat? Sepakat? Siapa ngomong NU jaya? Atau NU semakin ke depan semakin jaya. Maka kita
Jangan ragu. Dalam benak pikiran kita yakin ketika ikut di dalam gerbong bus besarnya Jamiah Nahdlatul Ulama, yakin selamat. Kenapa? Sopir-sopirnya gerbong besar, bus besar Jamiah Nahdlatul Ulama, orang-orang hebat, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 1926, tepatnya tanggal 31 Januari, gerbong bus besar dikendalai oleh orang hebat, orang yang terkenal, bukan cuma hanya di Nusantara pada waktu itu, tapi terkenal di Timur Tengah. Karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bukan cuma hafal hadis, bukan cuma hanya hafal hadis, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, tapi beliau hafal kitab-kitab musibah. Beliau hafal kitab kutubus sittah, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan beliau hafal bukan cuma hadisnya, tapi sanad dan dobitnya hadis beliau hafal. Ayo, siapa sih pengalaman bahasa? Orang yang hebatnya Hasyim Asy'ari yang akhirnya dibantu oleh para kiai-kiai yang lain. Berhasilnya Jamiah Nahdlatul Ulama yang pertama ketika makam Nabi Muhammad SAW dibongkar oleh raja yang baru tahun 24. Umar bin Abdul Aziz disingkirkan oleh Abu Su'ud, dan Abu Su'ud ternyata dibantu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Munabi yang bekerja sama dengan Israel, bekerja sama dengan Amerika, menggulingkan Umar bin Abdul Aziz yang latar belakangnya Sunni. Dulu di Masjidil Haram diperbolehkan membaca Maulidul Burdah, diperbolehkan dibacakan kitab Ihya Ulumuddin. Setelah Umar bin Abdul Aziz digulingkan oleh Abu Su'ud yang dibantu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Munabi, akhirnya Masjidil Haram tidak diperkenankan untuk membaca sholawat burdah. Masjidil Haram tidak boleh membaca kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Situ sejarah para nabi, situ sejarah Islam yang ada di kota Mekah, semuanya diratakan dengan tanah dengan dalil itu adalah tidak bagus ketika situs-situs itu masih ada. Akhirnya terdengar ulama-ulama Nusantara, di antaranya ada Hasyim Asy'ari, ada Mbah Kitoha, menantunya Sayyidina Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, ada Mbah Wahab, ada Mbah Bisri Sansuri, ada Mbah As'ad Samsul Ali bin Situbondo, ada Mbah Manaf, ada Mbah Abbas, ada Mbah Abdul Karim Banten, dan ulama-ulama ini kumpul membentuklah namanya Komite Hijaz. Kenapa? Karena ulama dulu prihatin situs-situs sejarahnya mau diratakan dengan tanah, yang sampai akhirnya makam Nabi Muhammad mau diratakan dengan tanah, makam Nabi Muhammad mau digusur, sehingga ulama kumpul menghasilkan sepakat mendelegasikan dari Nusantara, berangkatlah Simbah Kiai Wahab Hasbullah. Hasil pertemuan dengan raja semuanya ditolak, hanya satu, makam Nabi Muhammad SAW tidak jadi digusur dengan wasilah Mbah Wahab Hasbullah, delegasi dari Nusantara, Komite Hijaz yang ada di Surabaya. Sepulangnya Mbah Wahab dilanjutkan Komite Hijaz, berdirilah Jamiah Nahdlatul tanggal 31 Januari tahun 26. Disopir, dipimpin oleh Raisul Akbar, orang yang kredibel, orang yang hebat, Hasyim Asy'ari, sampai tahun 1947. Maka Hasyim Asy'ari luar biasa. Di dalam struktur kepengurusan tahun 26, Hasyim sudah berpikir 350 tahun dijajah, tapi Hasyim yakin suatu saat kita akan merdeka, suatu saat kita akan mengusir penjajah. Maka sudah disiapkan oleh Hasyim Asy'ari di tingkat pusat namanya PBNU,
PB pengurus besar Nahdlatul. Ini arti secara harfiah. Tapi yang terselip dalam hatinya Mbah Hasim bukan berarti pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi Mbah Hasim mengambil arti P panca, B Bhinneka Tunggal, N NK, U Undang-Undang Dasar tahun 40, jauh sebelum merdeka tahun 26 sampai tahun 45. Tapi Mbah Hasim sudah tahu nanti akan merdeka, maka harus disiapkan 70% negara Indonesia penduduknya muslim. Tapi Mbah Hasim sepakat dengan kemerdekaan Republik Indonesia asasnya bukan Islam, tapi asaskan berasas Pancasila. Maka ketika Talek Ulur, sila yang pertama kemanusiaan yang adil dan beradab, ketika di Jakarta mau dikembalikan kepada piagam Jakarta, maka Mbah Wahid Hasim, ngetos Wahid Hasim itu abai Gus Dur itu nama aslinya Abdurrahman Wahid, yang nama kecilnya Abdurrahman Ad-Dahir. Begitu mudanya Gus Dur, akhirnya nama Abdurrahman Wahid. Tapi Gus Dur sering terkenal dengan nama Gus Dur. Gus Dur itu kayaknya sampai hari ini urus zakon kalau malaikat tangan mikir. Kenapa? Setiap saat di makamnya Gus Dur ada manusia yang sedang membaca surat Yasin, ada manusia yang sedang berzikir di atas makamnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi malaikat kayaknya bingung mana kali Gus Dur. Iki wong kok ora lak wong kepiye to iki. Maka ketika Gus Dur menjadi orang hebat, Gus Dur menjadi walinya Allah, ternyata kalau kita rentet tarik benang ke atas, Gus Dur adalah nasab sekaligus pewaris Nabi Muhammad SAW. Abdurrahman Wahid Gus Dur itu punya bapak namanya Wahid Hasim. Wahid Hasim itu punya istri namanya Ibu Nyai Solehah. Ibu Nyai Solehah itu putrinya Ibu Nyai Nur Khadijah. Ibu Nyai Nur Khadijah itu adiknya Simbah Kiai Wahab Hasbullah yang dinikahkan dengan Mbah Bisri Samsuri. Lahirlah Ibu Nyai Umi Solehah. Ibu Nyai Umi Solehah dinikahkan dengan Wahid Hasim. Wahid Hasim putranya Hasim As'ari punya bapak hebat namanya Simbah Kiai As'ari, terkenal pada waktu zamannya beliau. Bagi As'ari punya bapak namanya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah punya bapak namanya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid punya bapak namanya Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim itu kalau di Jawa namanya Pangeran Benowo. Kiai Abdul Halim punya bapak namanya Kiai Abdul Rahman. Masa kecil, ketika masa dewasa berguru kata Kanjeng Sunan Kalijogo namanya Mas Karebet. Begitu sakti mandraguna digembleng oleh Kanjeng Sunan Kalijogo namanya Joko Tingkir. Itu hebatnya luar biasa. Saktinya mandraguna dan Joko Tingkir adalah waliullah. Wong hebatnya koyok ngono kok ngombe dawet itu. Kan koyok nggak mungkin lah, hebat. Kiai Abdurrahman Joko Tingkir punya bapak hebat namanya Kiai Abdullah Mulih. Kiai Abdullah punya bapak namanya Kiai Abdul Aziz. Kiai Abdul Aziz punya bapak namanya Kiai Abdul Fattah. Kiai Abdul Fattah punya bapak namanya Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq punya bapak namanya Syekh Jumadil. Ini saya ambil keterangan
dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis langsung oleh Hadratus Syekh Simbaki Hasyim As'ari. Syekh Jumadil Kubro abad yang ke-13 masuk di Nusantara. Gong lewat liwung tanah Jawa, jalmo moro jalmo mati, ora iso digoni menungso. Nalikane duwe raja ning Singosari Pangeran Cengkar, panganane menungso. Akhirnya Syekh Jumadil Kubro datang ke tanah ke Nusantara, dikancani kalih Syekh Sugakir saking angkere tanah Nusantara, Pak. Akhirnya Syekh Jumadil Kubro tidak bisa dakwah di Nusantara, pulang matur datang kerajaan Utsmani. Akhirnya minta digawani konco dari Persia. Kalau Syekh Jumadil Kubro itu dari Uzbekistan, Pak. Ternyata ulama-ulama yang menjadi wali di Nusantara ini ternyata dari Uzbekistan, bukan dari Yaman, Pak. Bukan dari, karena Yaman hadir di Nusantara itu abad yang ke-19, abad yang ke-18. Tapi abad yang ke-13 dari Uzbekistan. Kenapa? Syekh Jumadil Kubro punya anak namanya Syekh Maulana Ibrahim. Syekh Maulana Ibrahim punya adik namanya Syekh Maulana Ishak. Syekh Maulana Ibrahim punya anak namanya Raden Rahmatullah Sunan Ngampel. Sunan Ngampel punya anak namanya Syekh Maulana Abdul Ibrahim. Syekh Maulana Abdul Ibrahim punya adik namanya Sunan Derajat Raden Qasim. Istri yang kedua punya anak namanya Dewi Murtasiyah. Dewi Murtasiyah punya adik namanya Dewi Murtosimah. Dewi Murtasiyah dinikah dengan Kanjeng Sunan Giri yang terkenal dengan nama Joko Samudro pada waktu itu. Sunan Giri anaknya Syekh Maulana Ishak, Syekh Maulana Ishak anaknya Syekh Jumadil Kubro. Dewi Murtasiyah Dewi adik namanya Dewi Murtosimah dinikah kali Raden Patah. Raden Patah kelahiran Palembang, putra Brawijaya, kerajaan Majapahit yang terakhir. Akhirnya lahir di kota Palembang, mondok di Sunan Ngampel, nikah dengan putrinya Sunan Ngampel. Melahirkan anak yang hebat namanya Pati Yunus. Itu mudah murah tapi ada ini. Belas. Ya wis tak ngomong gitu ya. Raden Patah nikah kali putrine Kanjeng Sunan Raden Rahmatullah. Akhirnya kelahiran lagi Pati Yunus Pangeran Sabranglo. Duwe adik namanya Sultan Trenggono. Lagi ku tekan Sultan Trenggono duwe anak lanang jenenge Prawoto, Raden Parwoto. Raden Parwoto duwe adik wedok nikah kali Joko. Lagi ketemu Joko Tingkir. Saat ini hebat bantu Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa. Akhirnya dibawa ke Pajang. Joko Tingkir naik tahta menjadi raja, namanya Sultan Hadiwi. Gus Dur, Mbah Wahid Hasyim, Mbah Hasyim As'ari, itu nasab Joko Tingkir, jadi nasabnya raja. Pantes nek Gus Dur dadi wali. Gila betul. Gila betul. Walaupun ketika masa hidupnya ada orang yang mengatakan Gus Dur itu bukan cuma buta mata, tapi Gus Dur buta mata dan buta mata hatinya, kata mereka. Tapi bukti dan nyata yang mengatakan seperti ini belum tentu nanti meninggalnya jadi wali. Tapi Gus Dur lebih dulu diangkat kewaliannya oleh Allah Subhanahu